Di sini saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian empati. Pengertian empati berasal dari kata empatia yang berarti ikut merasakan. Empati sendiri mempunyai istilah yang pada awalnya digunakan oleh para teoretikus estetika untuk pengalaman subjektif orang lain. Kemudian pada tahun 1920-an seorang ahli psikologi Amerika E.B. Titchener untuk pertama kalinya menggunakan istilah mimikri motor untuk istilah empati. Istilah Titchener menyatakan bahwa empati berasal dari peniruan secara fisik atas beban orang lain yang kemudian menimbulkan perasaan serupa dalam diri seseorang. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh pemateri berikutnya. Aspek empati. Baron dan Brain menyatakan bahwa dalam empati juga terdapat aspek-aspek yaitu kognitif dan afektif. Kognitif atau individu yang memiliki kemampuan empati dapat memahami apa yang orang lain rasakan dan mengapa hal tersebut dapat terjadi pada orang tersebut. Afektif, yaitu individu yang berempati merasakan apa yang orang lain rasakan. Menurut Davis mengungkapkan bahwa terdapat 4 aspek empati, yaitu perspective talking, fantasi, empati, empathy corner, dan personal distress. Aspek perspective talking dengan indikator memahami bagaimana seseorang dapat berpikir dan merasakan apa yang apabila ia berada pada posisi orang lain. Aspek fantasi dengan indikator membayangkan bagaimana seseorang dapat merasakan yang orang lain rasakan. Empathy corner adalah perasaan empati terhadap kemalangan orang lain. Personal distress, perasaan cemas dan gelisah pada situasi interpersonal. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang empati dalam berbagai perspektif. Nah, empati dalam berbagai perspektif ini ada 4. Yang pertama dari teori psikoanalisis, yang kedua dari teori behaviorisme, yang ketiga teori humanisme. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satunya yaitu tentang psikoanalisis. Psikoanalisis ini menggambarkan munculnya konsep empati lebih kepada konteks interaksi emosional antara ibu dan anak, yakni bagaimana ibu itu bisa meredakan kemarahan anak, memberi pelukan yang hangat dengan tenang, memberikan solusi masalah dihadapinya, dan seterusnya. Demikian pula bagaimana si anak bisa menyesuaikan dirinya dalam menanggapi peran orang tua dalam keluarga tersebut. Menurut psikoanalisis, empati adalah pusat dari hubungan interpersonal. Dalam artian, kunci dari hubungan interpersonal tersebut adalah empati. Dalam hubungan keluarga, Harry S. Sullivan mengungkapkan bahwa ibu dan anak berada dalam keterikatan hubungan empatik yang saling membutuhkan. Dia menyebut sebagai empati primitif. Jadi di sini dalam teori psikoanalisis itu intinya pusat dari hubungan interpersonal itu adalah empati itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi empati. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi empati seseorang, yaitu sosialisasi, mood dan feeling, proses belajar dan identifikasi, situasi atau tempat, komunikasi dan bahasa, dan pengasuhan. Sosialisasi dapat mempengaruhi empati melalui permainan-permainan yang berikan peluang kepada anak-anak untuk mengalami sejumlah emosi, membantu untuk lebih berpikir dan memberikan perhatian kepada orang lain. Mood dan feeling. Apabila seseorang dalam situasi perasaan yang baik, maka dalam berinteraksi dan menghadapi orang lain, ia akan lebih baik dan menerima keadaan orang lain. Proses belajar dan identifikasi. Dalam proses belajar, seorang anak membutuhkan respon yang khas dari situasi yang khas, yang disesuaikan dengan peraturan yang dibuat oleh orang tua atau penguasa lain. Situasi atau tempat. Pada situasi tertentu, seseorang dapat berempati lebih baik dibandingkan dengan situasi yang lain. Komunikasi dan bahasa sangat mempengaruhi seseorang dalam mengungkapkan dan menerima empati. Pengasuhan. Lingkungan yang berempati dari suatu keluarga sangat membantu anak untuk menumbuhkan empati dalam dirinya sendiri. Saya, Ainun Zoimah, akan menjelaskan tentang urgensi empati bagi konselor dan
proses empati. Nah, urgensi empati bagi konselor sendiri merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Nah, kenapa dikatakan penting? Karena empati sendiri merupakan dasar hubungan interpersonal, di mana konselor harus bisa menempatkan diri dan bisa memahami dunianya konseli. Nah, untuk urgensi tersebut maka dikatakan sangat penting. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang cara untuk meningkatkan empati. Nah, caranya yaitu ada 3, diantaranya adalah untuk yang pertama yaitu memberi waktu kepada diri sendiri untuk berpikir. Nah, dalam proses konseling, terkadang konselor terlalu cepat memberikan respon empati terhadap konseli ketika berhenti berbicara. Dalam artian, tidak memberi waktu untuk merefleksikan apa yang baru saja diungkapkan oleh konseli. Apakah itu inti permasalahan, ataukah perasaan yang diekspresikan oleh konseli. Nah, yang kedua yaitu menggunakan respon singkat. Apa yang dimaksud dengan menggunakan respon-respon singkat? Yaitu komunikasi antara konselor dengan konseli dalam helping proses akan lebih baik jika jika menggunakan dialog. Nah, di mana dalam proses dialog tersebut, konselor secara langsung akan memberikan tanggapan kepada konseli ketika konseli sedang menyampaikan apa yang dirasakan, apa perasaannya, nah, apakah ekspresinya gitu. Nah, untuk yang ketiga yaitu menyesuaikan respon konselor terhadap konseli. Konselor harus mampu menyesuaikan nada emosional, pemilihan kata, dan merefleksikan kemampuannya dalam memahami gagasan yang disampaikan oleh konseli. Nah, berarti dalam proses pemberian respon tersebut, konselor itu harus paham bagaimana tanggapan yang harus diberikan kepada konseli atas apa yang telah disampaikan konseli tersebut, begitu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tentang proses empati. Proses empati tergantung dari bagaimana kita mengartikan konsep empati. Ada 4 tahap yang termasuk dalam golongan proses empati, yaitu antara lain yang pertama adalah antecedents, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah intrapersonal outcomes, dan yang terakhir adalah interpersonal outcomes. Nah, untuk antecedents sendiri, antecedents merupakan kondisi yang mendahului sebelum terjadinya proses empati. Nah, yang meliputi apa saja, yaitu karakteristik observer atau personal, dan yang kedua adalah target atau situasi yang terjadi saat itu. Empati dipengaruhi oleh kapasitas pribadi observer. Kemampuan empati tinggi salah satunya dipengaruhi oleh kapasitas intelektual untuk memahami apa yang terjadi pada orang lain. Nah, yang pengalaman pembelajaran seseorang juga termasuk. Namun karakteristik yang paling penting adalah perbedaan individual cenderung berempati tinggi terhadap kondisi yang dihadapi dan respon terhadap orang lain baik afektif maupun kognitif dalam situasi. Terdapat 2 kondisi, yaitu kekuatan situasi atau strength of the situation dan tingkat persamaan observer dan target, yaitu atau the degree of similarity between observer and target. Nah, yang kedua yaitu proses. Proses ada 3 jenis, yaitu non-cognitive process, yang kedua adalah simple cognitive process, yang ketiga adalah advanced cognitive process. Nah, untuk yang pertama, non-cognitive process. Apa yang dimaksud dengan non-cognitive process? Non-cognitive process merupakan proses terjadinya empati yang disebabkan oleh proses-proses non-kognitif, yaitu tanpa memerlukan pemahaman situasi yang terjadi. Nah, untuk yang kedua yaitu simple cognitive process. Simple cognitive process merupakan jenis empati yang hanya membutuhkan sedikit proses kognitif. Nah, untuk yang ketiga yaitu advanced cognitive process, yaitu proses empati ini mengharuskan kita untuk mengarahkan kemampuan kognitif kita. Nah, untuk yang ketiga yaitu intrapersonal outcomes, yaitu hasil dari proses berempati yang salah satunya adalah intrapersonal outcome yang terdiri dari 2 macam, yaitu affective outcomes dan yang kedua adalah non-affective atau reactive outcomes. Nah, untuk affective outcome terdiri atas reaksi-reaksi emosional yang dialami oleh observer dalam merespon pengalaman-pengalaman target. Affective outcome dibagi menjadi 2, yaitu paralel dan reactive outcome. Parallel outcome sering disebut dengan emotion matching, yaitu adanya keselarasan antara yang kita rasakan dengan apa yang dirasakan oleh konseli. Nah, untuk reactive outcomes yaitu didefinisikan sebagai reaksi-reaksi afektif terhadap pengalaman-pengalaman yang orang lain yang berbeda. Untuk yang terakhir yaitu interpersonal outcome. Interpersonal outcome merupakan dampak empati terhadap hubungan antara observer dan target. Bentuknya seperti apa? Yaitu helping solution atau pemberian solusi behavior. Helping solution behavior yaitu pemberian solusi dalam bentuk perilaku gitu. Nah, cukup sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.